Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Viani, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan OSIS Panitia MPLS SMA Viani, serta anak-anak hebat, para peserta MPLS SMA Viani. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang senantiasa memberkati kita semua di tengah pandemi ini, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tepat waktu dan dalam keadaan sehat. Keluarga besar SMA Viani mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti Terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Viani, kegiatan MPLS. kepada yang terhormat Namun, karena pandemi COVID-19 saat ini masih terus Bapak meningkat Ibu pesat, Guru dan OSIS Panitia MPLS, kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara virtual untuk menghindari menularnya wabah ini. Kami berharap para siswa-siswi bisa mengikuti kegiatan MPLS daring ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Gunakanlah sebaik-baiknya kegiatan MPLS ini untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang situasi dan lingkungan yang berhubungan dengan sekolah kita ini, baik menyangkut kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, lingkungan, dan sebagainya. Semoga kegiatan MPLS ini dapat menjadikan para siswa-siswi menjadi disiplin, beriman, dan unggul. Selamat mengikuti kegiatan MPLS 2021-2022. Sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Para siswa-siswi bisa mengikuti kegiatan MPLS dari ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Gunakanlah sebaik-baiknya kegiatan Kita awali dengan lagu pembukaan dan mengetahui lebih jauh tentang situasi dan lingkungan yang berhubungan dengan sekolah kita ini. Ini dapat menjadikan para siswa-siswi menjadi disiplin, beriman, dan unggul. Selamat mengikuti kegiatan MPLS 2021-2022. Sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Silakan Dewi. Para siswa-siswi mengikuti kegiatan MPLS dari ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Gunakanlah sebaik-baiknya kegiatan Kita awali dengan lagu pembukaan dan mengetahui lebih jauh tentang situasi dan lingkungan yang berhubungan dengan sekolah kita ini. Dapat menjadikan para siswa-siswi menjadi disiplin, beriman, selamat mengikuti kegiatan MPLS. Dewi belum ada suara. Ya Pak. Belum ada suara. Oh, belum ada suara ya? Kita awali Udah ada belum? Bergembira bersama kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria kasih setianya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak Ibu, para siswa yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di Zoom meeting, salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita keluarga besar SMA Vianney, Bapak Ibu Guru, para siswa dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kita berkumpul di Zoom meeting ini untuk memulai tahun ajaran baru 2021-2022. Kita bersyukur atas berkat Tuhan untuk kita semua. Karena penyelenggarannya, kita bisa memulai, kita bisa mengawali tahun ajaran baru ini. Pada saat ini, kita sudah memasuki atau di tingkat yang lebih atas. Kelas 10 yang tahun lalu sudah naik ke kelas 11 dan juga kelas 11 ke kelas 12. Demikian juga para siswa dari SMP saat ini sudah bergabung di SMA Vianney. Marilah kita bersama-sama sebagai satu keluarga besar SMA Vianney. Kita ingin memulai tahun ajaran baru ini. Kita mohon berkat Tuhan dalam ibadat ini. Semoga Tuhan menyertai kita, membimbing segala langkah kehidupan kita selama 1 tahun ajaran yang akan datang. Pada saat ini, Bapak Ibu, para siswa yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa kita dan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan cinta-Mu yang kami alami dalam komunitas kami SMA Vianney. Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami di tahun ajaran 2021
2021 yang sudah kami lalui dengan berbagai macam situasi yang kami alami. Meski demikian, kami harus menyampaikan terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami menjalani tugas-tugas kami hingga kami mengakhirinya dengan sukses. Mengawali tahun ajaran 2021-2022, kami mohon jika Engkau berkenan, Engkau dapat menyertai kami, sehingga seluruh kegiatan kami, seluruh pembelajaran kami secara online di masa pandemi ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami menyampaikan terima kasih karena para siswa kami, kelas 10 yang datang dari berbagai sekolah menengah pertama di mana saja mereka bisa bergabung bersama kami sebagai satu komunitas di SMA Vianney. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua dalam kegiatan MPLS tahun ini. Semoga para siswa kami dapat mengenal lembaga yang kami cintai ini dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kehidupan bersama di lembaga ini. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan penyelenggaraan kasih-Mu. Hari ini, jadikanlah kami murid-Mu yang diutus untuk mewartakan kebaikan-Mu. Doa ini kami persembahkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para siswa yang terkasih di dalam Tuhan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Matius bab 10 ayat 19. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita, tentunya sebagai manusia, kita pernah merasa khawatir dan cemas. Kita khawatir akan masa depan kita.
Kita khawatir misalnya ketika ulangan kita mendapatkan nilai yang jelek. Kita khawatir misalnya kalau tampil di depan umum takut ditertawakan oleh teman-teman kita. Kita khawatir apalagi saat ini virus yang menjangkiti, virus yang mewabah seluruh dunia, COVID-19. Banyak kekhawatiran yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tentu tidaklah atau bukanlah hal yang jelek. Dengan kekhawatiran yang kita alami, bisa juga kita menjadi mempersiapkan diri lebih baik kalau ada ulangan. Dengan cemas dan khawatir yang kita alami dengan wabahnya virus ini, kita menjadi lebih berhati-hati. Kita menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita. Dengan rasa khawatir yang kita alami, kita mampu menyiapkan diri kita menjadi lebih baik. Dalam Injil hari ini, Yesus berpesan kepada kita. Tuhan sudah berpesan supaya jangan khawatir. Jika menghadapi masalah, percayalah kepada Tuhan. Dalam kehidupan, Tuhan memberikan berkat serta karunia yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing tiap orang. Setiap orang, setiap pribadi dianugerahkan dengan talenta, kemampuan, bakat yang luar biasa. Kita adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tuhan tentunya punya rencana yang baik untuk kehidupan kita. Saat Tuhan meminta kita menjadi berkat dan saksi bagi dunia, maka Tuhan sendiri yang akan menaruh perkataan firman melalui lidah bibir kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas. Segala langkah dan usaha kita tentu akan diberikan penyertaan oleh Allah sendiri. Bagian kita adalah mengikuti dan mendengarkan apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Bapak Ibu para siswa yang dikasihi Tuhan, melalui jenjang SMA ini kita dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap hidup kita, dan kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk mengembangkan diri kita dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kita semua para siswa bersama Bapak Ibu Guru akan mendampingi para siswa selama belajar di SMA Vianney ini untuk menemukan bakat, untuk mengembangkan bakat Anda masing-masing, dan untuk dipergunakan demi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Para siswa yang terkasih, melalui kebersamaan kita nanti sepanjang tahun 2021-2022 ini, Allah Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Tuhan akan memampukan kita. Kita punya bakat, kita memiliki kemampuan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri kita semaksimal mungkin, mengembangkan diri kita dengan baik demi kemuliaan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan
Mohon maaf teman-teman, sepertinya sekarang Pak Sipri lagi ada kendala internet. Mohon ditunggu ya. Oke.
Karena Pak Sipri lagi nggak bisa dikontak, sepertinya ada kendala. Jadi kita langsung lanjut aja ke Indonesia Raya. Oke, Bapak Ibu para siswa, saya yang HP masih hidup ya, silakan kita lanjutkan dengan pembukaan MPLS, yaitu lagu Indonesia Raya, kemudian ya silakan, Daryl. Yang berikut pidato Bapak Kepala Sekolah untuk membuka tahun ajaran dan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Kepada Pak Anton, dipersilakan. Terima kasih Pak Sipri. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, guru, karyawan, dan para siswa yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan berkat selama tahun pelajaran yang lalu. Walau kita sulit harus belajar di rumah,
namun kita tetap bersyukur bahwa kita semua boleh melalui semua itu dengan kuat hingga saat ini, boleh memasuki tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2021-2022. Perkenankanlah Bapak menyapa terlebih dahulu kepada siswa yang baru yang bergabung dengan SMA Vianney untuk kelas 10. Selamat pagi dan selamat datang, selamat bergabung di SMA Vianney. Terima kasih pula kepada orang tua murid yang telah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu untuk bergabung bersama di SMA Vianney, boleh bekerja sama dengan kami, memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu, dan boleh berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk para siswa kelas 11 dan kelas 12, selamat dan profisiat atas kenaikan kelas. Artinya kalian telah bisa melewati proses belajar mengajar selama tahun pelajaran yang lalu dengan baik. Karena situasi negara kita dan bahkan dunia yang masih dihadapkan pada virus corona dalam 1 semester ini ke depan, para siswa kemungkinan masih belajar di rumah. Kesehatan para siswa yang terpenting pada saat ini. Namun tentunya para siswa tetap harus rajin belajar. Harapan Bapak, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Namun jika nanti ada perubahan, jadi perubahan akan diumumkan dengan cepat. Pada saat ini, hari Senin, tanggal 12 Juli sampai dengan 14 Juli 2021 akan diadakan pembukaan, dan ini diadakan pembukaan MPLS dan sekaligus pembukaan tahun pelajaran 2021-2022. Dengan ini, saat ini saya buka MPLS tahun 2021-2022 dan pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Siti. Daryl bisa tayangkan yang janji, sumpah. Panitia OSIS MPK tidak melakukan kekerasan dan bullying secara perkataan maupun fisik kepada peserta didik baru kelas 10. 2. Selama MPLS, panitia OSIS MPK tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak sopan, serta menyinggung unsur politik dan sara. 3. Selama masa MPLS, panitia OSIS MPK menjadi contoh yang baik bagi peserta didik baru kelas 10 dalam sikap, perilaku, maupun perkataan. 4. Selama masa MPLS, panitia OSIS MPK selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan panitia guru dalam pelaksanaan MPLS. 5. Selama masa MPLS, panitia OSIS atau MPK melaporkan kepada panitia guru apabila peserta MPLS mengalami kendala seperti berikut. A. Berhalangan hadir karena sakit. B. Tidak memiliki akses internet yang cukup baik. C. Kesulitan dalam mengakses
akses tautan Zoom atau Google Meet. 6. Selama masa MPLS, panitia OSIS MPK membantu panitia guru dalam memberikan arahan, teknis lomba, serta teknis pelaksanaan kegiatan MPLS kepada peserta didik baru kelas 10. Yang ketujuh, selama masa MPLS, panitia OSIS atau MPK memastikan peserta didik kelas 10 mengenakan seragam dari satuan pendidikan sebelumnya sesuai dengan hari pelaksanaan kegiatan. Kedelapan, selama masa MPLS, panitia OSIS MPK tidak mewajibkan peserta didik untuk menggunakan atribut atau aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak patut, tidak pantas, dan tidak mendidik. Selama masa MPLS, panitia OSIS MPK memastikan bahwa setiap pemberian tugas kelompok maupun individu dilakukan secara daring dan tidak memberatkan peserta didik baru kelas 10. Oke, Bapak Ibu para siswa yang terkasih, kita sudah mendengarkan pengarahan dan pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022 dan pengarahan tentang kegiatan MPLS pada tahun ajaran 2021-2022. Dengan demikian, acara secara resmi kita buka kegiatan MPLS selama 2 hari. Sebelumnya ingin kami laporkan bahwa MPLS akan dilaksanakan bagi kelas 10 selama 3 hari dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021. Materi-materi akan disampaikan oleh pimpinan sekolah, pembina OSIS, dan Bapak Ibu guru yang ditunjuk untuk menyampaikan pengenalan sekolah kepada para peserta didik baru. Para peserta didik baru yang terdaftar sampai hari ini, yaitu 89 siswa yang siap mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari ini. Kepada para siswa baru kelas 10, silakan mengikuti acara-acara kita sepanjang 3 hari ini, sehingga kita bisa mengenal sekolah Vianney, bakat dan kemampuan Anda, sehingga para siswa siap untuk belajar mengembangkan diri, potensi yang dianugerahkan, diberikan Tuhan kepada para siswa. Mari kita lanjutkan acara dengan doa umat. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami, para guru, para siswa SMA Vianney, berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini mengawali kegiatan tahun pelajaran 2021-2022. Kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami. Sudilah Tuhan mendengarkan segala doa permohonan kami yang akan kami sampaikan kepadamu. Untuk para murid ajaran baru, ya Bapa, semoga para murid selalu Engkau beri kesehatan. Tingkatkanlah semangat untuk belajar dan aktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para guru dan karyawan di sekolah, ya Bapa, semoga para guru dan karyawan selalu Kau beri anugerah kesehatan, sehingga dapat menemukan pikiran dan perhatian untuk perkembangan para siswa-siswinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para orang tua, ya Bapa, semoga para orang tua selalu Kau beri anugerah yang prima dalam bekerja dan kesehatannya, sehingga dapat membimbing anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka dalam menggapai cita-citanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Mohon berkat Allah dalam masa pandemi COVID-19.
Ya Bapa, berilah kami kekuatan, perkuatkanlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami, dan tingkatkanlah kemurahan hati kami. Persatukanlah kami dengan mereka yang menderita dalam persekutuan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi pribadi kita dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang bijaksana, sudilah mendengarkan permintaan kami. Dampingilah dan tuntunlah kami semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar kami. Semoga mereka semua dapat bekerja serasi demi berhasilnya upaya pendidikan sepanjang tahun ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, inilah doa permohonan kami. Semoga Tuhan sudi mengabulkan segala permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus, Tuhan dan Inantara kami. Amin. Santo Yohanes Maria Vianney, Aki Allah yang sejati, dan hidup bagi kami, mengikuti sang murid lagi, sederhana, rendah hati, jujur dan tekun belajar, engkau setia dan sabar, mendidiku anak-anak, Santo Yohanes Maria bimbinglah kami semua agar semakin beriman, cerdas dan berhormat. Din biasa ngapain beli? Dan suci mengikuti panggilan ilahi, merenungkan sabda Tuhan dalam hidup tiap hari, akan menuntun yang berdosa kembali pada Bapa, Santo Yohanes Maria Vianney, doakan kami semua.
Bapak Ibu Guru yang terkasih, kita lanjutkan ibadah kita dengan doa penuh. Marilah kita mengakhiri ibadat kita dengan doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Bapa yang kami puji dan muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh memimpin kami ke jalan yang benar. Teristimewa di tahun 2021-2022, Engkau Bapa yang menunjukkan jalan terbaik bagi kegiatan pembelajaran kami di tahun ini. Tetapi kami mohon berkat-Mu ya Bapa, jika Engkau berkenan, Engkau mengambil kembali wabah penyakit virus corona ke asalnya, dan Engkau bungkus kami dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus, agar kami terhindar dari wabah penyakit virus corona, sehingga seluruh kegiatan kami, kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh visi misi sekolah kami ke dalam tangan penyelenggaraan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami, mengutus kami menjadi murid-murid yang mau mengabdikan diri kepadamu dan kepada mereka yang membutuhkan kebaikan cinta kami. Doa yang kurang sempurna ini kami persembahkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para siswa yang terkasih, sebelum kita mendapat berkat penutup dari Tuhan dan lagu penutup, beberapa informasi. Yang pertama, setelah acara ibadat ini, gue ke sini, gue mau nunggu di kantor maknya. Kantor rumah gue, kantor Maya. Kantor Maya masih tutup. Maya sih lagi oke sama dia. Mute ya. Beberapa informasi. Yang pertama, setelah ibadat ini kita semua, para siswa kelas 10, 11, 12, kita akan mendengarkan materi yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah tentang visi misi, program sekolah, dan lain sebagainya. Jadi kita semua, para guru, para siswa kelas 10 sampai 12, kita akan mengikuti acara ini setelah ibadat ini. Kemudian setelah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang visi misi sekolah, program sekolah, nanti para siswa diberi istirahat 15 menit. Kemudian kelas 11 dan 12 nanti silakan berkumpul dengan Bapak Ibu Wali kelas. Sekali lagi, nanti setelah pemaparan visi misi dari Bapak Kepala Sekolah, kelas 11 dan kelas 12 silakan di-meet dengan Bapak Ibu Wali kelas. Sedangkan kelas 10 kita akan melanjutkan acara kita hari ini, yaitu tes peminatan. Bapak Ibu para siswa yang terkasih, mari kita akhiri ibadat kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat kita pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi membawa kasih dan berkat Tuhan. Amin. Kita tutup ibadat kita dengan lagu penutup.
Daryl bisa? Daryl belum bisa ya? Oke, Bapak Ibu para siswa yang terkasih, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Anton untuk kita semua. Kepada Pak Anton dipersilakan. Masih beri. Saya nggak bisa share screen, Pak. Oh ya, saya kasih. Oke. Oke, udah. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan siswa sekalian. Semoga sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Ya, Oke. Ya, saya mulai dengan tadi kita adalah satu kesatuan dari Yayasan Bunda Hati Kudus dan kita adalah sekolah menengah atas SMA Vianney. Terregistrasi adalah A, kita berada di Jalan Raya Bojong nomor 98, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian telepon bisa kita lihat di sini adalah 021 581 4170. Emailnya ada dua, jadi ada sma@vianney.sch.id. Sama yang satunya adalah vianney_sma@yahoo.com. Ini. Jadi kita bersatu di sini, jadi kita SMA Vianney dan kita harus cinta kepada SMA kita. Kemudian kita beralih ke yang berikutnya adalah pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian misi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh yayasan melalui sekolah-sekolahnya dalam usahanya mewujudkan visi. Misi yayasan atau sekolah adalah tujuan dan alasan keberadaan yayasan atau sekolah yang akan memberikan arah sekaligus batas atau koridor proses pencapaian tujuan. Visi SMA Vianney, lembaga pendidikan Katolik terpercaya dan profesional dalam menumbuh kembangkan multitalenta yang dijiwai semangat Bunda Hati Kudus. Visi, lembaga pendidikan Katolik terpercaya dan profesional dalam menumbuh kembangkan multitalenta yang dijiwai semangat Bunda Hati Kudus. Motonya adalah Vince in Bonum Malum, artinya kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lembaga pendidikan Katolik, inti dari lembaga pendidikan Katolik
KWI tahun 2008 tentang pendidikan adalah yang pertama, setia terhadap ciri khas Katolik. Harus mengindahkan pedoman dan ajaran gereja Katolik, baik yang secara universal maupun lokal yang mempunyai hakikat yang A. Pusat pendidikan adalah Kristus. Yang B, pendidikan integral yang berfokus pada manusia sebagai pribadi yang utuh. Yang C, komitmen terhadap perkembangan manusia utuh, jasmani, rohani, pikiran atau otak, hati nurani. Yang D, sebuah komunitas iman. Setia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai bukti tanggung jawab masyarakat Katolik dalam mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, setia terhadap semangat luhur atau spiritual pendiri, berkewajiban mengemban visi dan misi pendiri masing-masing sesuai dengan konteks zamannya. Dalam konteks YBHK, spiritual Bunda Hati Kudus harus mewarnai seluruh aspek kehidupan. Terpercaya, diakui sebagai salah satu atau sekolah Katolik bermutu dan dijadikan sebagai sekolah pilihan utama oleh masyarakat. Yang kedua, melebihi atau melampaui kualitas sekolah-sekolah yang lain dalam hal yang A, relevan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan potensi, baik kebutuhan masa sekarang maupun kebutuhan yang akan datang. Yang B, memiliki konsep atau pengetahuan atau keterampilan dan nilai-nilai dalam diri anak didik yang tercermin dalam perilaku dan tindakannya. Yang C, ada jaminan bahwa setiap peserta didik naik kelas dan lulus tepat waktu. Multi talent berarti dari kata multi, artinya adalah beraneka ragam. Talent, bakat, pembawaan yang sudah ada sejak lahir, baik fisik maupun psikis. Multi talent, keanekaragaman bakat atau pembawaan. Misi yang pertama adalah mewartakan kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian hidup. Yang kedua, melayani, menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas. Yang ketiga, menumbuh kembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal melalui komunitas pembelajar bermutu. Yang keempat, melahirkan generasi muda yang penuh kasih, ramah, peduli, disiplin, dan nasionalis, serta berwawasan global. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan dan kepedulian bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Mengembangkan apa? Tentunya semua potensi. Potensi siapa? Terutama di sini adalah semua peserta didik. Peserta didik itu siapa? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang berikutnya adalah peserta didik merupakan subjek pembelajar yang bersifat unik, yang mencapai kedewasaan secara bertahap. Yang berikutnya adalah peserta didik adalah insan yang bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri, sesuai dengan wawasan belajar sepanjang hayat. Dalam konteks YBHK atau sekolah SMA Vianney, peserta didik adalah terutama para siswa atau anak didik yang dipercayakan oleh para orang tua untuk dididik di SMA Vianney. Secara optimal, itu optimal adalah tertinggi atau terbaik. Jadi mengembangkan potensi peserta didik itu harus mencapai tahap atau taraf atau tingkatan terbaik, tertinggi.
sesuai dengan potensi. Melalui komunitas pembelajar menurut mutu. Komunitas artinya adalah bersama-sama, menyatukan, membuat menjadi satu. Komunitas satu kebersamaan di mana tiap anggotanya mempunyai arah, pandangan, dan tujuan hidup yang sama, yang dipandu oleh nilai-nilai kehidupan yang sama, diyakini dan dimengerti sama oleh para anggotanya. Dalam konteks YBHK atau SMA Vianney, komunitas, sekelompok orang, pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, yang diikat oleh semangat, nilai-nilai, mindset, belief yang sama demi tercapainya visi dan misi yayasan dengan prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu dalam kerangka YBHK. Pembelajar pribadi maupun kelompok yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, selalu aktif. Untuk terus belajar secara pribadi atau kelompok yang berhubungan dengan potensi dan profesinya. Yang B, selalu berfokus pada pengembangan dan tuntutan masa depan. Yang C, aktualisasi diri, berdampak positif bagi perkembangan diri dan lingkungan. Bermutu, mengandung pengertian ada efektivitas dalam mencapai tujuan. Karena yang A, tercapainya ekspektasi atau harapan pelanggan, siswa, dan orang tua. Yang B, tercapainya standar sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan. Semangat Bunda Hati Kudus, semangat, kekuatan yang merasuk, menghidupkan, dan menggerakkan setiap insan YBHK atau SMA Vianney untuk berbuat sesuatu secara benar, baik, dan maksimal, dan yang mewarnai seluruh perilaku dan cara hidup seseorang. Bunda Hati Kudus, nama yayasan kita, gelar yang diberikan kepada Bunda Maria yang telah mengandung dan telah melahirkan Yesus, Sang Hati yang Maha Kudus. Jadi sekolah-sekolah YBHK harus menjadi lembaga pendidikan yang mampu mengandung, melahirkan pribadi berkualitas yang patut dibanggakan, termasuk SMA Vianney. Semangat Bunda Hati Kudus memiliki ciri-ciri hati. Pertama, menyadari bahwa diri dan sesama adalah makhluk ciptaan Allah yang unik. Yang kedua, menghargai. Pekerjaan sebagai sebuah tugas perutusan untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan. Yang ketiga, setia kepada orang yang dilayani, peserta didik sebagai citra Allah. Yang keempat, mendidik dan melayani dengan hati penuh kasih. Yang kelima, bekerja selalu dengan hati yang peduli, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Yang keenam, menjalin komunikasi dengan hati yang selalu terbuka untuk mendengarkan dengan empati. Ketujuh, menyentuh dan menggerakkan hati, motivator, peserta didik supaya mengembangkan semua potensi secara optimal. Yang kedelapan, secara terus-menerus mengembangkan diri atau potensi demi perkembangan peserta didik dan kemajuan sekolah. Nah, setelah mengetahui visi dan misi, selanjutnya bagaimana? Ada 7 nilai YBHK atau juga termasuk SMA Vianney. Yang pertama adalah kasih, kemudian yang kedua adalah bersyukur, yang ketiga adalah disiplin, kemudian yang keempat adalah kerjasama, yang kelima adalah ketangguhan, yang keenam adalah inovatif, yang ketujuh adalah kejujuran. Profil output SMA Vianney. Yang pertama adalah beriman. Kemudian yang kedua adalah cerdas. Yang ketiga adalah
kreatif. Yang keempat adalah berkarakter. Nah, beriman, kasih dan bersyukur. Cerdas, unggul. Kreatif, inovasi. Berkarakter, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Beriman, yang pertama adalah menyadari diri dan sesama sebagai makhluk ciptaan Allah yang unik. Yang kedua adalah menghayati imannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menghayati hidup sebagai sebuah tugas perutusan atau partisipasi dalam karya penyelamatan. Cerdas. Yang pertama adalah berpikir kritis. Yang kedua adalah menggunakan konsep, pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai yang dimiliki untuk mengarungi kehidupan. Yang ketiga adalah tekun belajar untuk hidup. Kreatif. Jadi kreatif. Jadi di sini adalah kreatif artinya kita tetap berusaha untuk terus mengembangkan diri, kemudian kita menciptakan ide dan konsep. Kemudian yang berikutnya adalah inovatif. Jadi inovatif adalah proses dari pengembangan pengetahuan atau keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan yang baru, yang lebih berarti. Jadi ini ada nilai lebih di sini. Kemudian yang kedua, mampu membaca, memanfaatkan, dan menciptakan peluang. Berkarakter. Ya, karakter yang pertama adalah jujur, kemudian ada ketulusan hati, kemudian ada disiplin, kemudian kerjasama, kemudian terampil berkomunikasi, kemudian tata krama pergaulan. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Budaya, jadi budaya SMA Vianney. Nah, budaya yang pertama di sini adalah pasti budaya disiplin, ya. Disiplin itu sangat penting. Nah, disiplin yang pertama pasti akan ada pedoman tata tertib. Nah, tertibnya di mana? Tertibnya yang pertama adalah tertib waktu. Jadi nanti yang pertama waktu, termasuk nanti waktu masuk sekolah, ya. Waktu nanti jam belajar, waktu untuk masuk nanti pergantian jam dan masuk. Kemudian yang kedua di situ adalah berpakaian. Jadi berpakaian yang seperti apa? Nanti akan ya tentunya minimal seperti yang sesuai dengan tata tertib di situ. Jadi seragamnya hari Senin menggunakan apa, Selasa menggunakan apa. Jadi mohon maaf bentar. Halo Pak. Halo Anda. Ya, lagi presentasi Pak ya. Oh, presentasi ini. Ya, visi misi. Udah dibuka ya? Ya? Udah dibuka. Udah dibuka. Oh, udah dibuka. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Pak. Saya lanjutkan dulu ya Pak. Ya, mohon maaf pengawas monitor. Kemudian tadi saya lanjutkan tertib berpakaian. Jadi sesuai dengan nanti seperti apa nanti akan mungkin ditindaklanjuti oleh Pak Sipri mengenai tata tertib berpakaian seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah tugas. Nah, tugas di sini macam-macam. Jadi nanti
setiap nanti guru mengadakan pembelajaran pasti nanti diakhiri oleh tugas dan kemudian tugas itu akan dikumpulkan. Nah, di situ harus tertib, ya. Kemudian bersih. Bersih yang pertama adalah bersih diri. Jadi artinya kita terutama sekarang, jadi zamannya sekarang itu corona yang mewabah, artinya diri kita harus bersih dan kita tetap memelihara diri kita. Diri kita adalah anugerah dari Tuhan, maka kita harus memelihara. Kemudian lingkungan, jadi lingkungan juga begitu. Jadi lingkungan sekitar peduli pada mungkin sampah atau juga yang lain nanti sangat diperlukan di sini. Kemudian hati, jadi hati yang bahagia itu sangat penting untuk saat ini. Jadi kalau hati bahagia berarti kita akan bahagia, kemudian kita tidak stres, maka kesehatan kita juga akan meningkat, imun kita juga meningkat. Kemudian sehat. Nah, sehat pribadi. Artinya di sini adalah sehat, terutama nanti kita menggunakan vitamin-vitamin atau makanan yang bergizi sehingga tubuh kita juga baik. Nah, ini sangat penting karena sebagai anak muda kita harus jangan mengikut lingkungan yang mungkin sudah tercemar oleh hal-hal yang lain, terutama untuk narkoba. Saya mengingatkan itu. Jadi hindarilah, jauhkanlah narkoba dari diri Anda. Sosial, nah ini sosial sangat mempengaruhi. Artinya sosial, bergaullah dengan orang yang di lingkungan itu baik, maka dirimu akan baik. Atau bisa juga mempengaruhi lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik. Begitu. Oke, jadi berikutnya adalah saya menyangkut untuk fasilitas. Jadi ada mulai dari bawah mungkin sekilas saja. Yang pertama adalah parkiran yang luas. Nah, ini ada di depan, ada di belakang, ya. Kemudian ini ada lapangan, dari lapangan ada basket di sini, ya. Jadi untuk bermain. Nah. Kemudian ini kantin, ya. Kalau ini offline kemarin seperti ini, tetapi ini kantin sekarang itu adalah sudah mungkin kosong, ya, karena harus diangkut. Kemudian ini adalah ada UKS, ya. Ada juga nanti ini ruang doa, jadi di sini ruang doa kapel. Kemudian ini perpustakaan, di fasilitas perpustakaan seperti ini. Kemudian ini ruangan, ya, jadi ruangan kelas waktu ujian, tapi ini waktu online. Kalau sekarang itu kosong kondisinya. Kemudian ini ruang BP, ini Bu Yuni, dan ini ada yang konsultasi. Kemudian WiFi, jadi kita tiap kelas sekarang dipasang oleh WiFi. Ini waktu masih offline, ini ada kerjasama, jadi ada EduFair. Kalau sekarang melalui mungkin kelas 3 sekarang langsung diundang oleh universitas. Ada juga LDK di sini. Kemudian ini adalah artinya ada kamar mandi, ada ini seperti ini, kemudian ada ya seperti ini. Kondisinya bagus. Nah, kemudian ini ada lab fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk aula seperti ini kondisinya, jadi sekarang itu lebih parah, jadi kosong, ya. Ini kita punya aula. Kemudian ini yang terakhir prestasi, jadi ini Jennifer, jadi memenangkan lomba debat di wilayah, walaupun ini ya, ini ada sertifikatnya, jadi harapan, nah ini harapan dari banyak orang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih Pak Anton sebagai Kepala Sekolah memaparkan tentang visi misi sekolah bagi kita semua, Bapak Ibu Guru, para siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12. Selamat pagi Pak Warno. Selamat pagi Pak Sipri, selamat pagi Dewan Guru, selamat pagi para orang tua, selamat pagi siswa kelas 10 SMA Yani, salam sehat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi Pak Suwarno. Selamat pagi. Terima kasih. Sehat selalu.
Sehat Semua selalu. sudah bergabung bersama kami di Mohon maaf baru bisa bergabung tadi, memang ngikutin dari pembukaan dari dinas yang dipulkan di SMA 33. Mohon maaf baru bergabung. Oke, mungkin Pak Warno ada pesan-pesan bagi kami SMA Aviani untuk para guru dan para siswa di pagi hari ini. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Sipri. Salam sehat yang kami hormati, Pak Anton selaku kepala sekolah, yang saya hormati para wakil, para staf, para dewan guru, para karyawan SMA Aviani, yang saya hormati orang tua murid SMA Aviani, yang saya hormati para siswa SMA Aviani. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya jelas Pak Sipri? Ya, jelas Pak. Jelas Pak Warno, jelas. Oke. Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah melakukan pembukaan MPLS tahun 2021 tahun 2022. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini bagian dari kolaborasi dari orang tua dan para sekolah, karena sekolah dan orang tua harus selalu bergandeng tangan, berkesinambungan, mendidik anak-anak menjadi sumber daya yang unggul, berbudi pekerti baik. Nah, itu semua akan terjadi bila mana kita saling melengkapi, saling memberi, saling berkesinambungan. Apalagi kegiatan sekarang ini ada situasi yang kurang pas, namun kita harus nikmati. Kita harus bersahabat dengan situasi ini. Terutama Bapak Ibu orang tua murid, anak-anak sehari-hari adalah di rumah. Maka dari itu kolaborasi sikap yang di rumah itu berikanlah secara jelas, jujur, dan bertanggung jawab. Sehingga Bapak Ibu guru juga bisa memberikan sebuah pembimbingan, pendampingan, sehingga anak-anak itu menjadi yang terbaik bagi anak bangsa. Karena anak-anak itu akan tumbuh dan berkembang, anak-anak itu akan menjadi bagian dari masa depan kita semua. Jadi 10-20 tahun ke depan anak-anak itu akan menjadi dunianya. Maka sekarang dia lagi mencari jati dirinya dengan kemampuan-kemampuan yang kita dampingi ini. Untuk itu Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih yang telah tahun lalu membimbing anak-anak kita dan bisa melepas ke kelas 12 menjadi masyarakat di luar sana untuk melanjutkan cita-citanya, mau kuliah atau mau kerja atau mau kemana, itu sudah Bapak Ibu bekali. Namun saran saya Bapak Ibu guru, nih Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan ini siswa juga didengar, mudah-mudahan orang tua didengar, ayo kita kondisikan di sekolah Aviani ini adalah sikap. Tadi Pak Anton sudah menjelaskan visi misi sekolah itu kan ada yang namanya karakter, ada yang namanya budi pekerti baik, ada namanya mungkin akhlak mulia. Itu kita kondisikan. Bagaimana caranya? Ya kita akan mewujudkannya dalam keseharian minimal dalam proses KBM, dan itu semuanya sudah ada di permen penilaian sikap. Maka dari itu Bapak Ibu guru, orang tua murid, siswa-siswa, ayo kita patuhi aturan-aturan tentang pelaksanaan sikap. Karena anak-anak SMA ini terakhir dibimbing sikapnya. Kalau udah kuliah tidak ada lagi dosen itu membimbing sikap, mengawasi sikap, mengkondisi, nggak ada lagi. Hanya SMA, SMP, SD, dan TK lah yang membentuk dasar sikap yang telah ditentukan oleh pemerintah, terutama adalah Kementerian Kemendikbud. Untuk itu ayo Bapak Ibu guru, orang tua murid, siswa membuat kesepakatan. Nah, sikap itu apa yang kita lakukan? Yang di dalam permen itu ada 18, namun di e-raport ada 7. Di antara jujur itu bagaimana menciptakan kondisinya, sehingga siswa itu memiliki kompetensi dan kepribadian jujur gitu, bukan sekedar jujur itu deskripsi gitu. Makanya ini banyak hal-hal yang harus kita kembangkan untuk memberi sebuah fondasi pada anak-anak.
Karena apa? Karena kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya itu adalah merupakan modal pertama bagi siswa untuk berkembang sampai tingkatan internasional. Apalagi perusahaan-perusahaan besar. Anak-anak itu harus yang pertama itu dulu, baru dikembangkan adalah kognitifnya dan psikomotornya. Dan di dalam raport mau ijazah, urutannya adalah sikap, kognitif, dan psikomotorik. Nah, itu di SKL begitu. Untuk itu mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemikiran kita semua. Ayo kita bentuk sikap untuk menyongsong anak-anak ini menjadi sumber daya manusia yang handal ke depan. Terutama apalagi sekarang di saat pandemi, anak-anak itu adalah belajar di rumah. Guru tidak bisa melihat langsung. Yang bisa melihat langsung adalah orang tua murid. Gitu. Maka dari itu sikap ini sangat perlu kolaborasi dengan orang tua. Ini sebenarnya, apalagi anak-anak yang kemarin saya lakukan supervisi, itu ada juga anak-anak yang tidak membuka kamera. Nah, kalau tidak membuka kamera, itu apakah belajar, apakah serius, apakah main, apakah dia hanya nempel nama, kan itu Bapak Ibu guru nggak bisa monitoring. Nah, kalau tidak ada kejujuran dari siswa, kejujuran dari orang tua, nah bagaimana akan membentuk sikap yang handal ke depan. Nah, ini salah satu contoh yang setelah saya lihat kemarin pada waktu saya supervisi kelas Bapak Ibu guru. Nah, ini yang saya menjadikan pemikiran-pemikiran. Dan Bapak Ibu guru, ayo kita bangun anak-anak ini menjadi manusia yang handal. Dan bagi orang tua murid, minta kerjasamanya, saling melengkapinya. Sekolah membantu Bapak Ibu guru membentuk sumber daya manusia anak-anak Bapak Ibu guru menjadi sumber daya manusia yang handal ke depan. Dan anak-anakku semua, tolong perhatikan dua kata saya. Satu, berbakti kepada orang tua, hormati guru. Dua, itulah hal-hal yang penting dalam kehidupan ke depan. Kalau kalian tidak menghargai guru, ilmunya nggak bermanfaat. Kalau tidak berbakti orang tua, kehidupannya belum tentu berkah atau bermanfaat juga. Makanya kalian ini waktunya belajar. Ayo kita belajar yang benar supaya hidup kalian itu bermanfaat semua. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru, Dewan Guru SMA Vianney, Bapak Ibu orang tua murid dan siswa-siswa. Nah, bila mana yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat pagi, salam sehat, salam semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Suwarno sebagai Bapak pengawas kita untuk memberikan semangat bagi kita, para guru dan para siswa SMA Vianney untuk mengembangkan diri kita dengan sebaiknya, dengan seutuhnya. Pak Suwarno izin melaporkan bahwa kelas 10 yang akan mengikuti MPLS pada tahun ini yaitu 88 siswa dan mereka siap untuk mengikuti MPLS selama 3 hari ini. Semoga mereka siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Vianney. Oke, Bapak Ibu, para siswa yang terkasih, setelah acara ini kita istirahat sebentar, kemudian pukul 9.45 siswa kelas 11 dan siswa kelas 12 bergabung dengan Bapak Ibu wali kelas untuk melihat tentang tata tertib, kemudian komitmen kita bersama sebagai satu kelas ya, sehingga kita bisa mengarungi tahun ajaran 2021-2022 ini dengan baik. Nanti kelas 11 MIA bersama Ibu Haryani, kelas 11 IPS itu bersama Ibu Idayanti, kelas 12 IPA bersama Pak Widodo, kemudian kelas 12 IPS bersama Ibu Valeri. Nanti silakan ditentukan oleh wali kelas untuk bergabung di meet wali kelas untuk membuat komitmen bersama sebagai satu kelas bersama wali kelas, membentuk kepengurusan dan lain-lain atau kesepakatan-kesepakatan lain tentang aturan-aturan tata tertib. Kemudian kelas 10 nanti jam 9.45 kita bergabung di Zoom ini untuk melanjutkan tes peminatan. Nanti soalnya akan Bapak
kirim di GCR kelas 10. Itu saja informasi dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Guru atau yang lain, para siswa atau panitia. Halo Pak Subri. Oke, silakan Pak Saragi. Ya, mau nanya, selesai kelas 10, kelas 11, kelas 12 bertemu dengan wali kelas, berarti anak-anak tidak ada KBM ya? Ya, untuk kelas 11, 12, hari ini sama wali kelasnya, nanti share juga jadwal ya, hari ini ke para siswa kelas 11, 12. Untuk mulai KBM kelas 11, 12, mulai besok hari Selasa tanggal 13. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Saragi. Oke, kalau yang nggak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita bergabung lagi jam 9.45. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Warno. Pak Suwarno. Pak Suwarno, terima kasih. Sehat selalu Pak Warno. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwarno. Salam sehat. Keluar. Keluar ya Pak. Keluar dulu. Tidak. Iya Pak. Udah ditagih Pak Suwarno. Nah ditagih mau apa yang diisi Pak, kan laporan katanya berjalannya gimana. Berarti kan harus selesai acara baru bisa melaporkan. Pak Bruno aja deh nanti yang ngisi. Saya tadi udah ngomong sama Bapak Bruno. Saya nggak mudeng yang itu upload-uploadnya. Saya lagi bikin ini, nanti Bu Ida aja Iya. isi. Bu Ida isi aja. Saya keluar ya Pak. Pak Anton isi aja nggak apa-apa, itu tinggal ngisi doang. Yang peserta